Dikisahkan pada suatu ketika ada seorang hamba Allah yang sedang diadili malaikat di hari pembalasan. Di saat itu ia dituduh malaikat bahwa telah menyia-nyiakan umurnya dengan berbuat maksiat. Untuk membela dirinya, hamba Allah itu pun bersikeras membantah hal itu. Sungguh, demi langit dan bumi, saya tidak melakukan semua itu, imbuhnya. Malaikat pun melanjutkan, tapi para saksi yang menyaksikan semua perbuatanmu di dunia tanpa terkecuali mengatakan itu benar adanya. Bahkan, mereka juga telah hadir di sini untuk menemani kami menuntutmu mempertanggungjawabkan perbuatanmu selama di dunia. Dia pun menoleh ke kiri dan kanan mencari tahu siapakah para saksi yang dimaksud malaikat tersebut. Namun tidak menemukan siapapun. Dia kembali bertanya, siapakah para saksi yang kau katakan? Saya tidak melihat siapapun. Para saksi itu tak lain adalah seluruh anggota tubuhmu. Seketika mata pun berbicara. Saya yang melihat semua kejadian buruk. Disusul oleh telinga. Saya yang mendengarkan semua hal-hal buruk. Kemudian, bibir mengaku. Saya yang berbicara dan sering mengeluarkan kata-kata buruk dan kotor. Tangan mengaku. Saya yang melakukan semua hal-hal yang penuh dengan maksiat. Kaki melanjutkan. Dan saya yang selalu berjalan ke tempat-tempat yang penuh dengan maksiat. Dan seterusnya dilanjutkan oleh seluruh anggota tubuhnya. Akhirnya hamba Allah itu pun menangis sejadi-jadinya karena tak dapat lagi mengelak untuk membela diri. Sebab, semua perbuatannya di dunia jelas saja disaksikan dan dijalankan oleh seluruh anggota tubuhnya. Di tengah kesedihannya, salah satu dari anggota tubuhnya pun angkat suara. Namun, nampaknya kali ini bukan untuk menuntutnya, melainkan membelanya dalam kesaksian. Anggota tubuh tersebut adalah bulu mata dari hamba Allah itu. Sungguh, menjelang ajalnya di suatu malam saya pernah dibasahinya dengan air mata ketika ia sedang menyesali semua perbuatannya. Bukankah nabinya pernah berjanji bahwa apabila ada seorang hamba kemudian bertobat walaupun selembar bulu matanya saja yang dibasahi air mata, taubatnya diharamkan baginya ancaman api neraka? Maka, saya bulu matanya berani memberikan kesaksian bahwa ia telah melakukan taubat, sampai membasahi saya dengan air mata penyesalan. Dengan kesaksian bulu matanya, hamba Allah itu pun dibebaskan dari ancaman api neraka, dan dimasukkan ke surga sampai terdengar suara bergaung kepada penghuni surga. Lihatlah, hamba Allah ini masuk surga karena pertolongan selembar bulu mata atas rahmat Allah. Sungguh Allah Maha Pemberi Karunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 7 golongan yang mendapat naungan Allah pada suatu hari, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dan disebutkan diantaranya, seseorang yang berzikir kepada Allah dalam kesendiriannya kemudian air matanya mengalir. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Tidak akan masuk ke dalam api neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah hingga air susu ibu yang telah diminum anaknya kembali ke tempat asalnya. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2311, sanad hasan.